Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Sudah siapkah untuk belajar saat ini? Pastinya sudah ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Heri Puryanto. Nah, saat ini kita akan belajar tema 1 tentang bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Kalian harus simak ya video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana cara menghasilkan bunyi dari berbagai macam benda di sekitar kita. Setiap hari, kita bisa mendengar teman berbicara, bel berbunyi nyaring. Itu semua berhubungan dengan bunyi. Apakah bunyi itu? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dapat terdengar dengan syarat: 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media pengantar. 3. Ada pendengar. Syarat yang pertama tadi adalah ada sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Coba kalian sebutkan benda apa saja yang bisa menjadi sumber bunyi. Seperti biola, gendang, angklung, dan masih banyak lagi. Syarat yang kedua adalah media pengantar. Bunyi itu bisa sampai ke telinga kita karena ada media penghantarnya. Bunyi itu merambat dari sumber bunyi menuju ke telinga kita, memerlukan media penghantar. Apa sajakah media penghantar itu? 1. Melalui benda cair. 2. Melalui benda padat. Dan 3. Melalui benda gas. Bunyi dapat merambat melalui benda cair, yaitu contohnya air. Sedangkan bunyi dapat merambat melalui benda padat, contohnya telepon dari gelas dan tali sebagai perantara rambatan. Bunyi dapat merambat melalui udara, contohnya ketika kita berbicara di dalam ruangan, namun dapat terdengar sampai keluar. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Ingat, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media penghantar. Oleh karena itu, di ruang hampa udara, bunyi tidak dapat merambat. Dan syarat ketiga tadi adalah ada pendengar. Dalam hal ini, pendengar adalah kita. Kita memiliki telinga untuk mendengar suara yang dihasilkan oleh benda. Anak-anak, coba kalian perhatikan keempat gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat keempat alat musik berikut ini? Atau bahkan kalian pernah memainkannya? Mungkin ada yang pernah ada dan ada yang belum ya. Perlu kalian ketahui, selain kaya akan budaya, tarian, agama, bahasa, atau makanan khas daerah, tetapi Indonesia itu juga kaya akan jenis alat musik loh. Hayo, siapa yang baru tahu? Pasti sudah pada tahu ya. Nah, berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Dan juga cara memainkannya berbeda-beda loh. Dari penjelasan tadi, maka saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia
kita tahu bahwa sangat banyak ragamnya. Alat musik tersebut juga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan itu berasal dari benda yang bergetar saat kita memainkan alat musik tersebut. Kita akan membahas satu persatu. Cara benda menghasilkan bunyi yang pertama adalah dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya adalah gong dan gendang. Gong dan gendang ini akan menghasilkan bunyi jika alat musik tersebut dipukul. Cara benda menghasilkan bunyi yang kedua adalah dengan cara ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup misalnya adalah seruling dan serunai. Seruling dan serunai akan menghasilkan bunyi jika alat musik tersebut ditiup. Cara benda menghasilkan bunyi yang ketiga adalah dengan cara digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek adalah rebab dan tarawangsa. Rebab dan tarawangsa ini akan menghasilkan bunyi jika alat musik tersebut digesek. Cara benda menghasilkan bunyi yang keempat adalah dengan cara dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik adalah gitar dan kecapi. Nah, gitar dan kecapi akan menghasilkan bunyi apabila senar pada gitar dan kecapi itu dipetik. Cara benda menghasilkan bunyi yang kelima adalah dengan cara digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan adalah angklung dan maracas. Jadi, angklung dan maracas ini bisa menghasilkan bunyi jika alat musik tersebut kita getarkan atau kita goyang-goyangkan.
Anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai cara benda menghasilkan bunyi. Ada yang dipukul, ditiup, digesek, dipetik, dan juga digetarkan. Nah, jika kalian belum paham, silahkan nanti kalian putar ulang kembali ya. Demikian pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian paham dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Dan kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.